Halo teman-teman semuanya, aku Yunia. Kali ini kita akan ngobrol seputar anak-anak dan juga perempuan bersama sosok yang sangat istimewa di samping saya ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Ibu Ana Anandi, sering dipanggil sama teman-teman atau anak-anak dipanggil Bunda, yang selalu diminta oleh mereka bimbingan atau nasihat, merasa menjadi tua. Oke, tapi walaupun dibilang tua tapi jiwa dan semangatnya masih anak muda banget, ya. Bu ya. Bu, ini kesehariannya jadi apa nih, Bu? Sebenarnya saya seorang pekerja, tidak berani bilang pengusaha karena pekerjaannya banyak. Main bisnisnya sih saya bekerja garment, tapi juga kadang-kadang di public relation, kadang-kadang juga di organisasi, macam-macam ya, Bu. Masih banyak aktivitasnya. Masih banyak. Oke. Yang tidak bisa disebut. Karena terlalu banyak. Terlalu saking banyaknya ya, Bu ya. Nah, ternyata Bu Ana ini teman-teman, suaminya juga ternyata bukan dari Bali ya. Betul. Suami saya dari Amerika. Selama kehidupan ini sampai sekarang ya, aman-aman aja, Bu ya. Apa ada lack of culture gitu, Bu? Jenjang budayanya gitu. Ya, ada. Menikah dan menjadi istri seorang asing, katakanlah orang itu adalah dua rumpun yang berbeda. Sangat sulit sebenarnya. Kalau kita tidak punya karakter atau kita tidak punya pendirian sebagai seorang perempuan, itu berat. Nah, itu nih Bu, sekarang masalahnya adalah masih banyak orang, khususnya perempuan ya, yang ingin mencari suaminya orang asing gitu untuk bisa hidup lebih bahagia, lebih makmur. Nah, menurut Ibu benar nggak sih prinsip atau pandangan hidup seperti itu? Tergantung. Tergantung sekarang juga bagaimana kita memainkan peran itu. Tidak semua juga orang asing yang datang, karena saya hidup di Bali ya, tidak semua yang datang ke Bali itu memiliki kemampuan ekonomi yang bagus untuk tinggal di Bali atau menikahi orang Indonesia. Itu semua tergantung daripada kemajuannya, itu nanti tergantung daripada kita berpartner. Jadi kalau kebetulan pasangan itu datang dengan kemampuan ekonomi yang baik, kalau kita sebagai wanita bisa mengendalikan juga bagaimana kita harus berperan, ya itu akan berjalan dengan sempurna. Tapi kalau kita juga tidak bisa mengimbangi, mengimbangi daripada karakter atau atau kehidupan mereka yang sangat berbeda dengan kita, ya itu juga akan menjadi bumerang buat kita, atau tantangan dan bumerang. Artinya begini, kita itu kan sebenarnya, maaf kan, Ibu ini kan orang Bali. Orang Bali itu punya welas asih sebagai wanita, pengabdi, ya kan? Kalau sudah ngayah, kalau sudah satu, ya itu udah ngayah gitu. Kadang-kadang saya itu melihat ada celah-celah kita juga diperlakukan tidak sewajarnya. Seperti apa tuh, Bu? Contoh misalnya. Ini yang Ibu alamin, bukan menjelekkan. Kultur itu kan berbeda ya. Kita kita tinggal di Bali, menikah dengan orang asing, tinggal di Bali, terus kita menghadapi adat, desa, keluarga besar. Itu bagaimana menjelaskan kepada orang asing yang tidak pernah mereka lakukan. Dan mereka atau kebetulan juga suami saya tidak besar di Bali. Jadi itu perlu waktu penyesuaian dan tidak akan pernah sempurna seperti apa yang kita inginkan. Itu tantangan orang Bali adalah menghadapi keluarga sendiri, menghadapi masyarakat Bali itu sendiri, juga tantangan terhadap pasangan itu sendiri, terhadap bagaimana penjelasan kepada mereka untuk bisa balance. Bagi wanita Bali itu sebenarnya berat. Kalau wanita Bali itu
mengerti perannya sebagai seorang wanita Bali. Tapi kalau wanita Bali itu hanya menikah yang materialistis, lain lagi ceritanya. Lain lagi. Ya, saya nggak bisa cerita di situ karena saya tidak berperan di situ. Gitu. Yang kedua, kita memiliki anak dari perkawinan campuran. Itu berat sekali, tidak gampang. Sangat tidak gampang. Kemungkinan anak itu akan stres atau kita yang stres. Dua kemungkinan itu. Yang sangat-sangat buruk. Sama-sama perjuangan itu. Tidak gampang. Walaupun kita punya materi, belum tentu anak itu lahir dengan keadaan sehat mentalnya. Karena dia akan mendengar dari sisi ibunya atau mendengar dari sisi ayahnya. Yang mana yang akan dia ikuti? Kasihan anak tersebut. Malah memperluas lingkaran, mempertajam kesengsaraan jadinya. Iya, kalau itu tidak dibantu oleh pendidikan yang bagus, lingkungan yang bagus untuk anak tersebut, untuk menjadi anak itu benar-benar bisa menyadari dirinya bahwa ada dua rumpun yang harus tumbuh di dalam kehidupannya. Bisa bayangkan kalau anak itu pulang ke kampung saya, agak sulit dia mengerti bagaimana sepupunya, bagaimana lingkungannya. Tiba-tiba dia akan pergi ke Amerika, bertemu dengan keluarganya di Amerika. Bagaimana dia harus juga berperan ya. Begitu yang saya alami. Jadi saya sharing di sini juga tidak hanya saya sebagai peran sebagai seorang istri orang asing, tapi juga ibu orang campuran. Campuran itu berat. Terus saya juga tidak keluar dari lingkungan yang internasional, walaupun saya bekerja di tempat yang internasional. Tapi pendidikan saya, dasar saya itu juga dasar orang Bali yang memang asli Bali, kampung, berkembang di desa, berkembang di kota yang lingkungannya enggak internasional, pergi sekolah ke luar negeri. Nah, di situ juga tantangan pengetahuan dan tantangan bahasa itu menjadi pemicu daripada sebuah hubungan. Kalau slip sedikit saya mengerti apa yang mereka maksud, itu juga bencana bagi anak-anak dan suami. Begitu. Nah, ternyata banyak juga Bu nih mungkin yang kayak mencari jalan instan untuk mendapatkan laki-laki asing gitu, karena stigmanya mereka kan adalah saya mau lebih baik, saya mau menikahi mereka apapun mereka lakukan. Nah, itu gimana tuh Bu menurut Ibu? Itu sah-sah aja ya. Dia memiliki keinginan untuk mencari pasangan dengan instan. Cuman risikonya ada. Risikonya ada. Kalau kita, faktor luck juga menentukan di sini. Faktor luck. Kalau kita menemukan pasangan yang benar-benar dia sedang memang mencari pasangan dan menolong kita akan selamat dari itu. Tapi kalau tidak, itu akan bencana seumur hidup. Karena tidak semua laki-laki bertujuan sama seperti yang kita inginkan, atau orang asing juga datang tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Jadi itu sebagai wanita Bali atau sebagai wanita Indonesia atau sebagai wanita manapun yang memang ingin mencari pasangan orang asing, bekalilah diri. Bekalilah diri dengan informasi pertama ya, informasi bagaimana pertama menghadapi laki-laki asing itu penting. Kedua, ilmu, skill. Kita harus bekali juga diri kita skill untuk nanti menghadapi percakapan atau argumentasi terhadap itu. Ketiga, kita perlu sekolah yang mengerti hukum juga, karena perkawinan dua benua kan harus ada perjanjian yang jelas. Jangan sampai kita ditipu. Ya kan? Ya, perjanjiannya apa, bagaimana nanti kalau terjadi bagaimana, gitu kan harus belajar. Nggak bisa kita buta huruf terus kawin, nggak bisa itu dengan orang asing. Jangan coba-coba itu, karena kalau kita dibawa ke negaranya dia, kita nggak tahu apa mau jadi apa kita. Benar kan? Betul. Ya, nanti mau kan nggak mau begitu kan? Iya, betul sekali. Yang intinya yang ingin kita capai kan adalah sejahteranya ya. Kehidupan kita sejahtera. Menikah dengan siapapun adalah merubah hidup kita agar lebih sejahtera. Apalagi menikah dengan orang asing atau sampai punya kesempatan ke luar negeri, itu kan meningkatkan derajat kehidupan kita. Jadi harus ada bekalnya. Jadi harus ada bekalnya, salah satunya dengan pendidikan ya. Pendidikan, paling tidak bisa berbahasa yang benar, bisa mengerti tentang kelakuan orang lain juga.
punya skill jangan lupa. Oke. Jika nanti tiba-tiba diajak ke luar negeri terus kita nggak punya skill, mau kerja apa? Oke. Kan tidak gampang hidup di luar. Itu yang perlu kita Iya. cari tahu juga ya, skill apa nih yang Skill cocok apa, ya. dengan kita, dengan wilayah negaranya juga. Betul. Biar ada bekal juga ke depannya. Betul. Oke, baik. Itu dia tadi teman-teman obrolan bersama Bu Ana. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya di sana. Dan buat teman-teman yang mungkin berencana nikah dekat-dekat ini, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ana bisa menjadi referensi ya, bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam mengambil tindakan selanjutnya untuk menikah. Dan buat teman-teman yang masih muda, seperti yang Bu Ana bilang, pendidikan adalah utama. Jadi selesaikan pendidikan kamu supaya kamu bisa punya bekal nanti untuk melanjutkan kehidupan ke level selanjutnya. Betul. Aku Yunia, sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Dadah. Bye.